seorang Laksamana begitu dia meninggal, ahli warisnya itu dipecundangi dengan cara-cara yang nanti kita akan dengar. Laksamana itu jenderal bintang 4 itu. Iya, Laksamana aja bisa dicundangin. Dipecundangi. Ya, apalagi yang masyarakat bawah. Kok lucu, Pak? Kan sudah kalah nih. Ya. Berarti kan pengadilan menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan pemilik. Bukan pemilik. Tapi menjual. Iya, dijual lagi oleh dua orang tadi yang menggugat yang pertama itu membeli dalam kondisi yang dari orang yang katanya bukan pemilik kan? Iya. Yes. Kok bisa? Kalau saya lihat dari sini putusan ini memang nggak waras. Yang ngebeli pun nggak waras. Ini aneh sekali Mbak Bibi. Karena dalam logika yang bersangkutan sudah dinyatakan dalam hukum bukan sebagai pemilik menjual. Dan kemudian menggugat lagi yang membeli dan seterusnya dinyatakan bukan sebagai pemilik menjual lagi. Kalau ini terus bisa terjadi, ini berbahaya dalam kepastian hukum di Indonesia. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus meninggikan dan menghidupkan kewarasan. Alhamdulillah, punggawa kewarasannya bukan satu tapi dua. Dua-duanya adalah orang hebat. Yang yang belum banyak dikenal tapi kemarin membuat hat-trick itu Pak Marwan. Pak Marwan ini lawyernya Pak Peggy. Peggy Setiawan. Sobat Peggy Setiawan ya. Siap. Sama Pak Mokhtar ya kalau nggak salah. Sama Pak Mokhtar Effendi. Dan latar belakangnya dulu adalah militer. Dari militer. Siap. Udah pensiun kan Bang? Saya kemarin pensiun 2019 karena ikut pilkada. Bengkulu Selatan. Sebenarnya belum pensiun seharusnya. Jadi pensiun dini ya. Siap. Iya. Ternyata bukan hanya pernikahan dini, ada pensiun dini juga. Nanti ada satu case yang tidak kalah hebatnya dengan kasus Peggy, tapi ini dalam kasus perdata. Kita nanti akan kulik. Nah, narasumber yang kedua ini sudah dikenal. Sudah dikenal Mas Novel Baswedan. Alhamdulillah. Calon pemimpin KPK bukan untuk 2024. Amin jadi pemimpin. Untuk 2029 nanti. Karena usianya belum. Tapi 2029 udah umurnya udah 50 kan Mas? Udah. Alhamdulillah. Dan yang menarik tadi Pak BW kan bilang ini kita untuk menghidupkan kewarasan. Emang kewarasannya ada yang mati Pak? Iya. Ada yang mati ya. Kalau mau agak sopan pingsan Mas. Dying, jadi agak sekarat ini kewarasan kita ini. Salah satu hal yang mengkonfirmasi itu, case yang akan diajukan oleh Pak Marwan ini adalah case soal tanah. Dan tanah ini ada di Surabaya. Pemiliknya nggak main-main. Pemiliknya adalah Laksamana Subroto Yudono. Jadi kebayang Mas, seorang Laksamana begitu dia meninggal, ahli warisnya itu dipecundangi dengan cara-cara yang nanti kita akan dengar. Laksamana itu jenderal bintang 4 itu. Iya. Laksamana aja bisa dicundangin. Dipecundangi. Ya, apalagi yang masyarakat bawah. Iya. Bagus juga nanti kita akan lapor dengan Mayor AHY. Iya bisa siap. Jadi teman-teman, case ini secara umum adalah anak cucu atau pewaris dari Pak Laksamana Soeharto Yudono ini mengatakan bahwa dia memang mempunyai hak itu. Punyanya itu karena sejak 28 November 1972 Pak Laksamana Laksda Subroto ini sudah membeli rumah ini. Bahkan kemudian 2019 itu sudah membayar bea perolehan hak dan tanah dan bangunan. Seperti itu. Iya. Tapi tiba-tiba ada orang yang menggugat. Dia mendasarkan pada hak guna bangunan. Di persidangan pertama itu sampai PK Mas Novel. Jadi PK itu maksudnya dari PN PT, sampai kasasi, PK. Dia menang terus Pak. Itu menang terus dari mulai 1991 dan berakhir 1997. Itu menang terus. Dan di situ argumennya adalah nanti kita akan dengar dari Pak Marwan dikatakan bahwa argumennya bahwa hak GB yang dijadikan dasar itu sebenarnya sudah berakhir. Seperti itu ininya. Nah, itu pada saat itu kita sebut aja namanya Dr. HT ya. Kita sebut HT ya. Tapi di sini udah disebut ini apa mau disebut langsung aja? Saya rasa gak apa-apa kalau disebut langsung. Ya kalau gitu Pak Marwan yang sebut. Namanya dokter siapa Pak? Dr. Hamzah Teja Kesubahana. Digugat itu. Ya. Sampai PK menang. Ini ahli warisnya namanya siapa Pak? Ahli warisnya Tri Kumala Dewi. Ya.
Ahli waris dari Laksamana tadi. Laksamana tadi. Iya. Dia dalam posisi ahli waris itu istrinya atau anaknya? Anaknya. Udah mas selesai. Digugat lagi yang kedua oleh orang lain. Orang lain hubungannya sama yang pertama tadi. Orang yang lain hubungan yang pertama istri di dokter Teja tadi menjual kepada orang ini. Namanya siapa? Jadi sudah kalah dalam gugatan. Dia menjual. Menjual. Oh, kok lucu? Namanya siapa mas? Rudianto Santoso. Santoso. Kok Dijual. lucu Pak? Kan sudah kalah nih. Ya. Berarti kan pengadilan menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan pemilik. Bukan pemilik. Tapi menjual. Iya, dijual lagi oleh istrinya Pak Teja itu ke Rudianto. Oke, itu sampai PK, kalah lagi. Yang kalah tuh yang beli tadi. Yang beli itu Yang si beli. Rudianto Santoso. Terus yang ketiga baru kemudian Rudianto Santoso itu menjual lagi kepada Handoko Wibisono. Menjual ini setelah menang atau Setelah kalah menjual lagi. Jadi yang tadi kalah terus menjual, istrinya tadi menjual. Terus yang beli ini gugat di pengadilan. PN, PT, kasasi. Ini sekarang sampai PK. MA atau PK? Enggak, yang berikutnya lagi yang ketiga tuh yang gugat yang terakhir. ketiga itu sampai MA atau PK? Sekarang kita mengajukan PK. Oh, Pihak dari ahli itu waris. sampai MA mas, belum ada putusan PK-nya. Jadi tadi singkatnya tadi Pak, 2 orang tadi yang menggugat yang pertama itu membeli dalam kondisi yang dari orang yang katanya bukan pemilik kan? Iya. Yes. Kok bisa ya? Ya bisa. Dan itu bisa. Nah cilakanya di tahap yang ketiga ini dimenangkan dengan alasan salah satunya adalah pembeli beritikat baik harus dilindungi gitu. Loh, pembeli beritikat baik yang membeli dari bukan pemilik gitu maksudnya. Pemiliknya rumit memang ya. Tapi sebenarnya kalau to be honest dan to be fair kita perlu undang juga tuh Mas lawyernya dari itu. Tapi sekarang kita akan dengar versinya Pak Marwan. Pak Marwan, silakan. Oke bang, ini kan sebenarnya memang nyambung. Di sini kan kewarasan. Kalau saya lihat dari sini putusan ini memang nggak waras. Yang ngebeli pun nggak waras. Kalau menurut saya kan udah putus ini. Ceritanya kan dari Teja Kusuma ini, Dr. Teja Kusuma ini kan menggugat daripada ahli waris Pak Laksamana Subroto Condono sampai PK, kalah, dijual, dibeli. Udah kalah, pembelinya pun mau. Yang menjual tuh istrinya dari pihak yang tadi menggugat pertama. Kepada pihak kedua. Ke Pak Rudianto Santoso. Kalah lagi sampai ke PK. Dibeli lagi sama Pak Handoko Wibisono. Digugat lagi. Iya dia digugat lagi. Menang dia Pak Handoko Wibisono. Alasannya sebagai pembeli beritikat baik. Ceritanya bagaimana ceritanya? Sementara ini kan ini aja bangunan itu ada tuh masih ditempatin sama ahli waris sampai sekarang. Ya memang kurang waras tadi. Jodoh tidak waras. Jadi yang menarik dari cerita Pak Marwan ini Mas Novel, bangunan yang disengketakan itu masih diduduki oleh ahli waris. Sampai sekarang. Nah, dia ketika melakukan pembelian itu tidak pernah datang ke lokasi. Bagaimana dia bilang disebut dengan itikat tidak baik? Itikat baik gitu. Betul. Dan setahu saya kan gini, Pak. Kalau membeli itu kan bukan membeli barang yang bisa beli pakai kwitansi gitu kan. Ada notaris. Notaris dalam melakukan proses pembelian, transaksi pembelian tanah itu punya kewajiban salah satunya mengecek soal bahwa itu bukan tanah sengketa. Dia melakukan due diligence dan memastikan bahwa itu dari pemiliknya yang menjual, bukan dari orang lain kan harusnya begitu ya. Begitu. Apalagi sudah ada 2 putusan pertama. Sebenarnya kalau di situ Mas ada 3 Mas. Pertama notaris. Terus kedua hampir bisa dipastikan di seluruh kasus yang menyangkut tanah BPN dilibatkan. Bagaimana ceritanya BPN? Kan dia pernah jadi ahli tuh di case yang pertama, di case yang kedua, di case yang ketiga gimana? Informasi yang didapat apa? Ya kalau saya mendapat informasi ini justru dari putusan pengadilan ini Bang ya. Ini putusan pengadilan ini memang sangat aneh. Bang sangat aneh sekali saya bilang tadi. Ini kan yang digugat yang pemilik ahli waris ini diwajibkan membayar 5,4 miliar. Nah, memang sangat lucu sekali Bang perkara ini. Ini pun sebenarnya kan ini tinggal bikin sertifikat aja Bang ahli waris ini. 2019 tanggal 2 Agustus 2019 Nyonya Trikomala Dewi ahli waris Laksamana Subroto Condono telah membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 484.794.750 rupiah. Udah jelas ini sebenarnya. Proses dia bisa membayar BPHTB artinya tidak mungkin langsung.
ada persetujuan dari BPN Ya. Ada di yang situ. membuat dia bisa membayar itu. Harusnya kan begitu ya. Ya. Tuh, coba lihat. Karena kalau BPN Pembayaran tersebut dilakukan, Iya. Pak Marwan. Pembayaran tersebut dilakukan atas perintah kantor pertanahan Surabaya 1 ya betul. yang merupakan kewajiban sebelum dikeluarkan sertifikat. Berarti Iya, BPN Surabaya 1 Iya, ini memerintahkan. iya. Betul. Ya, Karena nggak tapi- mungkin tiba-tiba bayar, nggak mungkin Ya, kan. tapi di putusan terakhir justru BPN yang ini terlibat dalam Jadi ini. kalau yang saya review, tapi mesti dikonfirmasi sama ini. Di putusan pertama, di case yang pertama itu BPN membuat pernyataan seperti itu sehingga kemudian dia membayar BA itu. Terus yang kedua BPN juga mengatakan bahwa itu tanahnya milik Trikumala. Iya, iya. Nah di ketiga nih BPN-nya tidak membuat pernyataan yang concise, yang Dia tegas. diam aja gitu ya. Ah. Atau mungkin barangkali sudah lelah dia, Pak. Ya, sudah lelah. BPN lelah kan. Gugatan pertama dan seterusnya sampai terakhir Kita itu. nggak mau menuduh, udah Iya, masuk iya. angin ya, kita nggak mau menuduh itu. Udah lelah gitu. Berarti bisa menggugat sampai 3 kali dong kita. Iya, Biar itu sampai kan lelah kan baru ini masuk dia kan. Justru menurut saya begini, kalau ketika orang menggugat dan ternyata posisi gugatannya itu salah gitu, Ya. dan kemudian dikalahkan dalam proses gugatan, apalagi tahapannya mulai dari PN, PT, kasasi, PK. PK, kalah semua 4 tahap ini, maka secara hukum posisinya adalah dinyatakan bukan dia pemiliknya, Ya. Ya. tapi kemudian dia menjual. Istrinya Ketika- menjual pada orang Ya. lain. Ketika yang menjual istrinya kan bisa jadi ketika menjual mungkin yang bersangkutan sudah meninggal barangkali. Ya. Karena kan kalau yang jual langsung kan nggak mungkin. Iya, Pasti ada persetujuan dari suami kalau suaminya masih ada dan seterusnya. Kalau menjual dalam posisi yang dinyatakan dalam hukum bukan sebagai pemilik, ini kan bisa menjadi tidak pidana, kejahatan ini. Nah, Itu gimana itu, Bung Marwan? Tapi saya jelaskan juga Bang, ini yang menjual ini tadi semua DPO. Dari mana DPO? Dia sudah pernah dilaporkan berarti. Berarti udah pernah dilaporkan. Pernah dilaporkan. Ya, kan, Jadi tersangka dong berarti seharusnya DPO tersangka, kan. DPO pasti tersangka. Oke. Iya. Jadi istri dari Dr. itu. Tejak Sumai tadi yang ngejual kepada Rudianto itu DPO. Rudianto Santoso ini pun yang pembelinya DPO juga. informasinya Informasi begitu. Iya, Ya. pembeli dan menjual lagi setelah Iya, itu yang kan menjual ya. lagi Iya. kepada Kita perlu konfirmasi si ya. Handoko Wibisono ini. Semuanya DPO. Jadi pidananya ini sudah pernah dilaporkan pidana. Iya, iya, iya. Nah, yang cilakanya orang yang DPO tadi, Mas, si siapa namanya Rudianto Ya, Santoso itu yang menjual pada Handoko Wibisono Handoko Wibisono. yang sekarang menggugat. Iya, 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 iya. Ini aneh sekali nih Mbak Bibi. Karena dalam logika yang bersangkutan sudah dinyatakan dalam hukum bukan sebagai pemilik menjual dan kemudian menggugat lagi yang membeli dan seterusnya dinyatakan bukan sebagai pemilik menjual lagi. Jual lagi. Kalau ini terus bisa terjadi, ini berbahaya dalam kepastian hukum di Indonesia. Betul. Dan yang lebih parah begini Pak Bewi. Kita ini kan sering melihat berita. Kalau saya beberapa kali melakukan tindakan sendiri. Bahkan menangkap para penegak hukum. Termasuk hakim. Yang dalam penanganan perkaranya kemudian ada transaksi uang, ada suap, berbuat korupsi. Saya khawatir jangan-jangan ada praktek korupsi dalam hal-hal seperti ini. Karena hal-hal yang nggak lazim seperti ini itu biasanya ada suatu anomali di situ. Ya. Tapi yang menarik adalah tentunya kita perlu cek ini apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Karena kalau dalam proses penyidikan perkara yang dilaporkan ternyata bisa menjadi tersangka, artinya penegak hukum dalam hal ini polisi pun sudah bisa meyakini ya bahwa di situ ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa ini ada tindak pidana dan orang yang menjadi tersangka lah yang diduga sebagai pelaku. Kan gitu Pak. Yes. Jadi bagian yang pertama menurut saya sih notarisnya bermasalah nih Mas, diduga sangat bermasalah. Dia tidak melakukan due diligence dengan benar sehingga dia melawan prinsip prudentiality. Ya. Kehati-hatian dini. Jadi dengan begitu sebenarnya ini bisa jadi materi bukan gugatan nih, pengaduan juga nih Mas, bisa melaporkan juga ini kalau memang ada pelanggaran seperti itu. Baru yang kedua yang tadi Mas Novel katakan, bagaimana dengan dinas pertanahan? Dan kita tahu Pak AHY itu sangat menggebu-gebu ingin memberantas mafia peradilan. Kok baunya nih bau anyir gitu. Kita tidak ingin menuduh bahwa ini memang betul-betul kejahatan, tapi ini baunya bau anyir. Di putusan pertama dan di putusan kedua, sikap dari BPN jelas. Mengatakan posisinya, legal standingnya, legal positionnya itu. Tadi di gugatan ketiga itu tidak. Terus yang ketiga yang tadi Mas Novel kemukakan, ini case ini 2 orang
yang menjual. Ya. Ibu istrinya Pak Jejo menjual kepada siapa tadi? Pak Rudianto Santoso. untuk dijadikan tersangka. Kok Rudianto yang menjual kepada Handoko itu masih bisa dimenangkan. Jadi ada isu-isu seperti itu. Enggak, Rudianto kalah juga bukan? Kalah. Handoko yang dimenangkan. Handoko yang ketiga yang menang. Rudianto karena kalah terus dia menjual pada Handoko. Mas. Ini 2 kali kalah gitu. Iya, betul. Nah sekarang yang menjadi menarik, kok bisa baru kita masuk di pengadilannya. Ini pengadilannya gimana nih? Iya. Sekarang putusan pengadilan ini sudah sampai MA. Kasasi. Iya sudah sampai MA dan sekarang sedang ngajukan PK gitu ya? Ya dari ahli waris mengajukan PK sekarang. Semoga hakim daripada PK ini ya semoga inilah. Apa yang mau dilakukan lagi? Ya kalau saya hakim ini kalau memang benar-benar ini ya harus memenangkan pihak ahli waris. Karena udah jelas dong, udah jelas dia dari putusan pertama tuh jelas PK tuh kalah. Yang dijual lagi kalah lagi. Ketiga baru menang. Yang sampai kasasi. Nah sekarang kita PK. Ya, seharusnya harus memenangkan PK ini. Yang menarik mungkin begini ya. Gugatan yang dilakukan oleh yang pertama tadi Pak siapa sebelum Rudianto tadi? Ibu Teja Kusuma tadi. Apakah substansinya sama dengan yang gugatan dari Pak Rudianto dan Pak Handoko? Substansinya sama nggak tuh gugatannya? Kalau saya dapat informasi sama. Sama ya? Sama. Ini kan dia gugatan kan karena mendudukin ini kan. Ini alasan dasar mereka adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan ya sudah mati. Iya. Dan itu sudah dinyatakan di putusan pertama, dinyatakan di putusan kedua. Tapi kenapa bisa dihidupkan di putusan ketiga? Kalau menurut saya, Komisi Yudisial menjadi penting untuk dilibatkan. Karena ada satu klausul yang disebut dengan unprofessional conduct. Jadi tidak mencampuri isi atau putusan prosesnya, tapi kalau itu dilakukan dengan tidak menggunakan standar SOP yang seharusnya dia lakukan ketika memutus, maka ini bisa masuk mas pelanggaran etik dan perilaku. Usul saya sih masuk di Komisi Yudisial Pak Marwan itu. Ada hal lain lagi mas Pak Marwan yang di ini kan? Harapan saya ya kami lagi ajukan PK ini ya hakim berpihak kepada masyarakat kecil seperti yang terjadi kami kemarin terhadap Peggy Setiawan. Ya semoga harapan. Oke. Itu. Tapi ini kan baru versinya Pak Marwan nih mas, ya kan? Pak Marwan punya kontak orang-orang ini. Suruh kita tampilkan juga di sini dong. Iya. Kalaupun nanti Pak Marwan juga Pak Handokonya ya. Iya. Pada pihaknya Pak Handoko bisa. Kan kita nggak mungkin menghadirkan Rudianto Santoso dan istrinya Dr. Teja Kusuma kan itu kan DPO dan diduga memang sudah meninggal. Tapi Pak Handoko Wibisono itu belinya kan dari Rudianto Santoso. Bagus juga tuh kalau bisa kita hadirkan supaya kemudian kita mendapatkan the true side, the true value berdasarkan cover both side. Seperti itu. Oke. Terus apalagi yang mau dilakukan? PK-nya udah diajukan? PK sudah diajukan. Boleh tahu argumen PK-nya nggak? Rahasia. Iya, rahasia. Oke, harapannya tadi kepada majelis tingkat PK apa tadi? Mengabulkan keinginan dari PK kita. Sebenarnya bukan sekedar mengabulkan, tapi menjalankan proses itu berbasis pada informasi dan evidence yang memang begitu telanjang. Sehingga ketika itu diselingkuhi, kemudian kita akan mengatakan di mana kepastian hukum? Iya, betul Pak. Karena tadi yang dikatakan tadi, kalau proses pembeliannya sendiri tidak melalui mekanisme tahapan yang lengkap, bagaimana bisa dikatakan beretikat baik? Tadi yang pertama Pak Bio katakan, mungkin yang bersangkutan tidak pernah cek lokasi, tidak pernah lihat. Yang dibeli bukan tanah saja loh ini, ada bangunannya. Terus yang kedua, tidak ada surat yang menyatakan bahwa itu tidak bersengketa. Jadi notaris. Terus yang ketiga, posisi yang bersangkutan sebagai pemilik dan ada kasus hukum di situ, ada putusan pengadilan, itu mestinya menjadi hal yang mesti diketahui atau paling tidak kalau dicek ke lokasi segala macam pasti akan diketahui dan bisa lihat semua putusan itu. Sehingga dengan begitu bisa hati-hati. Kalau kehati-hatian itu tidak ditempuh semua, bagaimana kemudian bisa dinilai sebagai suatu hal yang etikat baik? Ini pandangan secara umum aja nih gitu, untuk memudahkan. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya di dalam proses di gugatan yang ketiga itu, Mas. Harusnya memang ada pemeriksaan di tempat oleh hakim. Ya kan?
bukan sekedar memeriksa surat. Terus udah gitu kehadiran dari notaris itu juga harus clarified betul. Kok bisa due diligence-nya udah dilakukan belum? Kayak gitu. Udah dilaporin notarisnya ke ini. Sudah dilaporin. Majelis Kehormatan Notaris. Kata udah dilaporin. Notarisnya sama nggak itu waktu pemilihan yang pertama dan kedua tadi? Berbeda, kayak berbeda. Berbeda. Ya. Oke. Ya. Oke. Terus apalagi yang mau dilakukan Pak Marwan untuk melindungi? Sementara itu saja. Mas Novel ada ide lain? Ya, saya pikir kita berharap Pak BW semoga dalam proses penegakan hukum ini betul-betul dijauhkan dari praktek-praktek korupsi. Karena kalau praktek korupsi masuk dalam penegakan hukum, yang ada kita akan selalu mendengar masalah ketidakadilan. Belum lagi masalah hak asasi manusia dan lain-lain. Tapi ini soal keadilan ini penting, apalagi menyangkut suatu kepemilikan dan ini akan berdampak kepada banyak orang. Nah, kalau ketidakadilan yang seperti ini terjadi, tentunya kita sangat prihatin ini, Pak B. Case ini harus dibawa di ruang terang. Di dalam ruang terang versi Pak Marwan itu sudah dikemukakan. Kalau memang ingin dikontestasi dengan informasi dari pihak Handoko Wisono itu menjadi menarik. Ya, bisa kontak kami. Dan saya juga kita juga kayaknya perlu mengapil teman-teman yang melihat channel ini, bagaimana menurut Anda Mahkamah Agung yang harusnya menjadi garda terpenting dan benteng keadilan itu harus sungguh-sungguh dilindungi, diselamatkan. Dan mudah-mudahan suara dari bawa case ke jalan terang ini menjadi bagian penting untuk menegakkan hukum dan keadilan. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.